Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang P3K, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin, dan bisa mengikuti tes sampai lulus, amin. Prediksi soal kompetensi teknis P3K Guru BK 2021 tahap 1. Kita belajar bersama. Soal terupdate. Soal seleksi kompetensi teknis dan pembahasan bimbingan konseling. Dalam uraian sejarahnya, perkembangan konseling di Indonesia maju dengan pesat. Mengapa demikian? Uraikan jawaban Anda. Pembahasan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa semakin pesatnya perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dikarenakan pertama, oleh tuntutan yang kuat dari masyarakat serta pengaruh yang kuat dari kepercayaan terhadap individualisme dari masyarakat. Kedua, pada diri individu, yaitu pada masa-masa kritis dalam tiap masa perkembangan individu, terutama masa remaja. 3. Pada kondisi luar individu, seperti kondisi teknologi yang berkembang pesat, kondisi nilai demokratis, nilai-nilai humanistis, versus nilai-nilai pragmatis, khususnya sosial ekonomi, dan lain-lain. Namun, adapun secara lebih khusus, perkembangan bimbingan dan konseling berkembang pesat di Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor yang intinya mengacu pada permasalahan individu masing-masing, baik berhubungan dengan masalah pribadi. Soal berikutnya. Di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, perlu dikenal dan dipahami karakteristik individu dari individu. Karakteristik individual dari individu yang dibimbing. Mengapa demikian? Jelaskan terlebih dahulu cara-cara dalam memahami individu dimaksud. Monggo Bapak Ibu guru, siapa tahu udah tahu jawabannya. So kita pembahasan. A. Cara-cara dalam memahami karakteristik individu sebaiknya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau berbagai keterangan tentang individu yang bersangkutan, baik itu kelebihan dan kekurangan atau kekuatan dan kelemahan diri dari individu maupun lingkungan dari individu tersebut. Yang B, di dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu sekali mengenal dan memahami karakteristik individual dari individu yang dibimbing. Ini dikarenakan dalam proses konseling pemahaman mengenai karakteristik individual dari individu itu sangat mendukung jalannya proses bimbingan dan konseling. Dari pemahaman mengenai karakteristik individu tersebut, maka seorang konselor akan lebih mudah dalam menentukan tingkat pemahaman dan jenis bantuan yang akan diberikan terhadap kliennya. Lanjut. Nomor 3. Mengapa bimbingan itu identik dengan pendidikan? Bapak Ibu guru yang sudah tahu jawabannya? Sudah tahu belum? Ya, benar. Karena apabila seorang melakukan kegiatan mendidik, berarti ia juga sedang melakukan membimbing. Sedangkan sebaliknya, apabila seorang melakukan aktivitas membimbing, berarti ia juga sedang mendidik. Next. Jelaskan minimal 3 dasar pentingnya bimbingan konseling dalam pendidikan. Pentingnya bimbingan konseling dalam pendidikan ini sangat penting sekali. Ya, langsung. 1. Usaha untuk mengembangkan kepribadian individu.
Jelas. 2. Pendidikan berkembang secara dinamis karena selalu terjadi perubahan-perubahan. 3. Seorang guru harus mempunyai peran yang luas, tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik. Next. Mengapa dalam bimbingan dan konseling terdapat pemakaian kata kasus? Sudah ada yang tahu jawabannya? Ya, next. Pembahasan. Karena kata kasus dipakai dalam bimbingan dan konseling sekedar untuk menunjukkan bahwa adanya sesuatu permasalahan tertentu pada diri seseorang yang perlu mendapatkan perhatian dan pemahaman demi kebaikan untuk diri yang bersangkutan. Kiranya dalam pembahasan kali ini sekian dulu. Nanti bisa dilanjut tahap berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti akan pembahasan soal-soal berikutnya yang lebih mendalam lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.